إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وكشف بالغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإيانا بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله جل وعلا في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin Islam Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan kita selaku hamba-Nya Allah, setelah Allah menghidupkan kita di atas bumi yang fana ini, kita senantiasa mencarikan keridhaan dan mahabbatillah Jalla wa Ala, mensyukuri segala nikmat dan karunia-Nya Allah oleh kita manusia, agar nikmat dan karunia-Nya serta rahmat-Nya Allah senantiasa tercurahkan kepada kita hamba-Nya yang pandai mensyukuri nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Tuhan yang kita sembah, Ia tidak akan pernah ingkar janji kepada hamba-Nya. Allah menegaskan, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Ia menegaskan, la in syakartum la azidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu wahai manusia hamba-hamba mensyukuri nikmat yang telah aku karuniakan kepadamu, sungguh aku tambahkan nikmat itu kepadamu. Namun jika aku kufur kepada nikmatku, sesungguhnya azab itu amat pedih. Maka marilah kita selaku hamba Allah, umat Sayyidina Muhammad, pandai-pandailah memposisikan diri kita sebagai hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu. Salawat beruntakan salam kepada junjungan kita tercinta Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita ikuti, Nabi yang kita tauladani dalam keseharian hidup kita manusia. Hanya dengan jalan yang dibawakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai lampu penerang bagi kita, jalan yang akan kita tempuh mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, kerana menjadikan Muhammad sebagai figur yang diidolakan dan dicintai, mengerjakan segala perintah-perintah Allah, meninggalkan oleh kita larangan-larangan Allah berdasarkan ajaran yang dibawakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku hamba Allah yang sedang menunggu datangnya kematian, tak kala Allah pejamkan mata kita untuk kembali ke hadiratnya, kita di antara hamba-hamba Allah yang husnul khatimah dengan menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan yang amat kita cintai. Hadirin sekalian Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran 104, Allah menegaskan kepada kita semua
hendaklah ada di antara kamu, sebahagian di antara kamu, yang mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Ini harus kita laksanakan, karena pekerjaan para anbiya dahulu, Nabi kita Khatimul Anbiya wal Mursalin Muhammad ibn Abdullah, Allah perintahkan untuk mendakwahkan umat manusia sampai dunia ini sebelum berakhir adanya. Dakwah tak boleh dihentikan oleh kita hamba-hamba Allah. Kalau dakwah berhenti di sebuah negeri, di sebuah lingkungan masyarakat, di sebuah perkampungan, akan terjadi malapetaka dan fitnah yang merajalela. Maka Al-Quran menganjurkan kita, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dakwah tak pernah dihentikan. Bahkan orang-orang yang dahulunya kafir Quraisy menghambat pekerjaan baginda Muhammad yang mulia untuk mendakwahkan orang-orang yang dahulu dari jahiliyah yang menyembah Allah Ta'ala. Muhammad tak pernah berhenti dan tak pernah takut. Maka kita umatnya yang mencintai baginda Muhammad SAW, dan apabila pula kita ingin kedamaian dan ketenteraman dalam masyarakat kehidupan kita, maka dakwah tak boleh dihentikan. Allah menegaskan, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang mengajak mereka untuk meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah, mereka lah orang-orang yang menang yang beruntung. Maka bagi kita umat Muhammad SAW, berjalan di atas bumi ini tak selamanya. Hidup di atas bumi tak pernah selamanya, sesaat saja. Bahkan orang-orang yang dahulunya mencintai Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah panggil pula untuk menghadap kembali ke hadiratnya Allah. Apalagi kita. Maka mengenai hal ini, kita harus ambil fikir terhadap apa pekerjaan yang dijalankan oleh baginda Muhammad SAW untuk menjalankan dakwah dan misi agar manusia senantiasa di atas bumi Allah ini menjadi damai, tentram dan bahagia, karena mereka mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila di sebuah negeri hidup syariat Allah, hukum ditegakkan hukum-hukum Allah, akhlak yang ada pada diri mereka akhlak baginda Muhammad SAW, maka kedamaian akan mereka dapatkan. Saling menghargai, saling mencintai karena Allah, bersatu padu karena Allah, tolong menolong karena Allah, mahabbatillahi dalam jiwa mereka karena mereka mencintai Allah dan Rasulullah. Tapi kadang-kadang sebahagian di antara kita, sesama muslim saja, mereka bertikai satu sama lain, memfitnah satu sama lain, membenci satu sama lain. Apakah baginda kita Muhammad mengajarkan demikian? Maka pertanyaan ini harus senantiasa dilontarkan oleh kita sendiri agar sadar bahwasanya yang diinginkan oleh agama yang mulia ini, para pejuang-pejuang dakwah Allah yang tak pernah berhenti walaupun ada tantangan dan rintangan menghadapi di hadapan mereka. Para alim ulama menegaskan, tak kala engkau bersungguh-sungguh di jalan Allah, menjelaskan kepada umat akan ajaran Allah, mensyiarkan agama Allah, tantangan di hadapanmu pasti akan datang melintang di hadapanmu. Namun engkau yang takut akan Allah, tak takut akan manusia, berpegang kepada Allah, bersandar kepada Allah, meminta tolong hanya kepada Allah, maka jalan yang kau tempuh itu akan indah buat selama. Maka jangan takut kepada manusia. Yang kita takut adalah kepada Allah telah menciptakan kita, menghidupkan kita, mengkaulkan rezeki kepada kita, memberikan pangkat kepada kita, memberikan jabatan kepada kita. Yang diinginkan Allah, jadilah hamba-hamba pejuang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita hidupkan dakwah di mana kita berada, hatta di rumah kita masing-masing. Hidupkan dakwah di rumahmu masing-masing. Ajarkan keluargamu, anak-anakmu iman. Ajarkan mereka takwa. Ajarkan mereka segalanya yang mendatangkan kebaikan untuk keluargamu dan agamamu. Baru kau berpencar mensyiarkan agama surga,
sekitarmu, masyarakatmu, lingkunganmu, di negerimu, negaramu, agar kemudian Islam menyeluruh, karena agama yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah katakan, agama di sisi Allah, agama yang terima di sisi Allah Subhanahu wa taala, agama Islam yang mulia. Maka kalau ini menjadi orang yang mulia di dunia, inilah orang-orang yang mengambil estafet baginda Rasulullah SAW. Apapun profesi kita, apapun gelar yang kita sandang di atas pundak kita, dakwah berlaku untuk kita semuanya. Allah menegaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Itu umat Muhammad SAW yang mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Maka harus hidup di lingkungan kita orang-orang yang perjuangkan agama Allah, menjelaskan hukum-hukum Allah, mensyiarkan syiar agama Allah, agar ketakwaan hati hamba-hamba Allah melekat dan menempatkan posisi sanubari mereka, sehingga agama Allah menjadi agama yang mereka cintai. Segala perintah Allah mereka laksanakan, larangan Allah bersama bahu-membahu mereka mencegah dan meninggalkannya. Maka marilah kita bersikap sebagai pribadi muslim yang sejati. Song-songlah oleh kita segala perintah Allah, tinggalkan oleh kita larangan Allah. Itulah definisinya takwa yang dijabarkan oleh para alim ulama. At-taqwa, mengerjakan segala perintah-perintah dan meninggalkan segala larangan. Mudah-mudahan kita senantiasa saling mengingatkan satu sama lainnya, karena agama kita mengajarkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل محمدا للناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح نفوسنا تقواها أنت خير من زكاها أنت ولينا مولانا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Udah? Terima kasih ya guys.